Shalom jemaat Tuhan, dalam PK kali ini saya berikan topik kesepian. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hamba mulai menjadi juru bicaralah dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh roh kebenaran. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kesepian yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 19, ayat 10 dan 12. Di sana masuklah ia, yaitu Nabi Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu yang dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bandingan ayat 14, jawaban Nabi Elia yang sama kepada Tuhan. Ya. Dia berkata, menurut pandangan dia, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan 7.000 orang yang selalu doa buat Nabi yang sedang bergumul ini, ya, Nabi Elia. Nah, kesepian itu sebenarnya adalah penderitaan yang dialami oleh banyak orang di dunia ini. Ya, banyak orang pikir mengidentikan penderitaan dengan tidak ada harta, tidak ada uang. Tapi orang yang kaya, orang yang berposisi tinggi mungkin saja mengalami kesepian, ya. Nah, selanjutnya. Orang yang kesepian merasa diri ditinggalkan, ditolak, rasa diri enggak dimengerti oleh orang-orang lain, oleh bawahannya mungkin, oleh keluarganya sendiri mungkin, ya. Sehingga dia putus asa, rasa tersendiri, gelisah, dan yang repotnya rasa diri nggak berguna. Nah, ini repot ya, rasa diri tidak berguna. Nah, manusia Yesus pernah merasa kesepian yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat, iya, dalam Matius 26 ayat 38, lalu kata Yesus kepada mereka, kepada ketiga orang muridnya itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Yesus sengaja mengajak ketiga orang muridnya, ya, untuk mendampingi dia di Taman Getsemani karena dia sedang bergumul berat waktu itu, ya, menjelang penyalipannya, ya. Puncak dari kesepian Yesus, ia berteriak di atas salib. Ya, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kalau kita bertanya mengapa Yesus berteriak demikian? Karena pada saat itulah dia sedang menanggung dosa umatnya, seluruh dunia, segala abad, ditanggung dalam diri Yesus yang sedang di atas salib itu, ya. Sehingga karena Allah begitu suci, Allah Bapa begitu suci, kesucian tidak bisa menyatu dengan yang sedang menanggung dosa. Allah Bapa tidak bisa bersama-sama lagi dengan sang anak, karena sang anak sedang menanggung dosa umatnya. Sehingga dia berteriak. Ini merupakan puncak kesengsaraan Yesus, yaitu dia harus untuk sementara waktu berpisah dengan Allah Bapa. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus menanggung semua dosa umatnya, Yesus sampai rela terpisah walau untuk sementara. Terpisah walaupun untuk sementara dengan Bapanya di surga. Ya, lihat Yohanes 10 ayat 30, Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti aku
Yesus itu sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Sang Anak, sama dengan Yesus. Bukan. Aku dan Bapa satu, seperti saya bandingkannya ketika suami istri, ketika pemuda-pemudi itu menikah, ya, diberkati dalam pernikahan mereka di gereja. Lalu setelah mereka diberkati, sang pendeta akan berkata, kalian berdua telah menjadi satu. Kalian dua orang pribadi tapi telah dijadikan satu dalam pernikahan ini. Maksudnya kalian harus mempunyai pikiran yang sama, ya, perasaan yang sama, ya, segala pergumulan kalian harus hadapi bersama-sama, tantangan hadapi bersama-sama, ya. Maksudnya dua pribadi tetapi menjadi satu dalam pemahaman saling memahami, saling mengasihi. Demikian juga pribadi Allah Bapa dan Allah Anak. Dua pribadi yang berbeda, tapi ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, tidak ada satu kehendak yang berbeda antara Bapa dengan Anak. Tidak ada sifat-sifat yang bertentangan satu sama lain antara sifat Bapa dan Anak. Sehingga Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Ya. Namun pada ucapan yang terakhir, Yesus menyatakan kemenangannya atas dosa. Ya, lihat Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti sudah menyatu kembali. Berarti Yesus sudah menang dari pergumulan melawan dosa. Dan dia tetap sebagai Allah Anak yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis di atas salib. Sehingga pada ucapan yang terakhir di atas salib, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa Yesus tidak diambil alih oleh si iblis. Nyawa Yesus tidak diambil alih oleh maut. Tapi nyawa Yesus diserahkan kepada Sang Bapa. Berarti ketika Yesus mati di atas salib, Yesus secara roh kembali ke surga karena Bapa kan di surga. Tubuhnya untuk sementara dikuburkan, tapi hari ketiga dibangkitkan. Tubuh yang dibangkitkan dan roh yang di surga itu kembali menyatu dalam diri Yesus sang pribadi yang dibangkitkan itu. Ya, kemudian 40 hari kemudian Yesus yang sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya naik kembali ke surga. Ya, disaksikan oleh murid-muridnya dengan roh Yesus yang dengan tubuh kebangkitannya naik kembali ke surga. Ya, ini suatu hal yang penting kita perlu pahami. Oke. Pengalaman Rasul Paulus, lihat 2 Timotius 4 ayat 16. Ternyata sang rasul yang besar ini pernah mengalami kesepian juga. Lihat. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Waduh, sangat menyedihkan ya. Semuanya meninggalkan aku, kata Rasul Paulus. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Jadi sang rasul yang sangat rela berkorban bagi Tuhan nih, pada waktu dia ditangkap, di penjara di Roma, dia di dalam pembelaannya yang pertama, dikatakan semua orang meninggalkan dia. Dia sangat kesepian, ya, secara manusia. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan beserta dengan dia. Puji Tuhan. Oke, sebab-sebab kesepian. Apakah sebab-sebabnya? Yang pertama, sebab rohani. Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Itu kata pemazmur. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seorang ini terkenal, Blaise Pascal. Ya, seorang jenius dalam beberapa bidang ya. Termasuk salah satunya adalah matematika ya. Tapi seorang Blaise Pascal pernah berkata, di dalam hati manusia ada satu ruangan kosong yang hanya dapat diisi oleh Sang Pencipta. Dalam hati setiap manusia ada satu ruangan kosong
Yang nggak bisa diisi oleh materi, oleh pacar, oleh suami, oleh istri, oleh anak. Tidak bisa diisi oleh apapun dan tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali oleh Sang Pencipta belaka. Jadi kalau orang manusia walaupun sukses tapi tidak mengenal Sang Pencipta melalui Yesus Kristus, dia akan mengalami kekosongan dalam bagian hatinya yang terdalam itu. Ya. Oke, sebab kesepian yang kedua, pemimpin yang baik tidak kompromi dan visioner. Pemimpin ini akan mengalami kesepian seringkali ya. Kita lihat gambar ini, gambar Nabi Musa waktu memimpin bangsa Israel yang sekitar 2 juta lebih orang itu di padang gurun. Ya. Dia luar biasa, seorang pemimpin yang hebat. Ya. Tapi seorang pemimpin yang baik dan nggak kompromi dengan dosa, seorang yang visioner justru akan mengalami kesepian. Ya, kenapa? Karena pemimpin yang seperti itu disalah mengerti oleh orang-orang lain. Banyak disalah mengerti dan sering kali disalah mengerti oleh sebagian orang yang dipimpinnya. Ya. Seperti yang dialami oleh Musa juga. Ya, dan pemimpin yang seperti demikian tuh seringkali melangkah sendiri ke depan sebelum orang lain berada. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia sedang tuju itu. Mungkin orang lain belum mengerti sedang melakukan apa dia. Sehingga dia seringkali merasa kesepian karena orang-orang lain belum memahaminya. Hanya Tuhan sendiri yang memimpin dia. Ya. Oke. Nah, sebab ketiga dari kesepian adalah sedang bergumul berat. Ya, merasa nggak ada orang yang mengerti pergumulannya. Ini yang seperti dialami oleh tokoh Ayub itu. Lihat Ayub 16, Ayub 42 dan ayat-ayat yang lainnya ya. Contohnya saja ini ya. Bahkan 3 teman Ayub yang dari jauh datang berkunjung kepada Ayub tadinya berusaha untuk menghibur, tapi akhirnya dari 3 temannya Ayub itu satu persatu menyalahkan dia karena mereka salah mengerti. Mengapa Ayub yang saleh nampaknya seorang yang kaya kok bisa hancur-hancuran begitu? Semua habis ya, anak-anaknya meninggal, hartanya habis. Mereka mulai pikir, jangan-jangan Ayub ini sudah berdosa ini. Dia sudah mungkin bersalah walaupun nggak diam-diam bersembunyi dia, secara sembunyi-sembunyi dia bersalah di hadapan Tuhan mungkin. Sehingga 3 orang teman itu menyalahkan Ayub, kecuali teman yang keempat aja. Ya. Nah, ketika 3 teman yang menyalahkan Ayub sampai jengkel Ayub yang sedang sakit, yang sedang bergumul berat dalam hal ekonomi, warganya anak-anaknya meninggal, tapi ketiga teman yang menyalahkan dia sampai Ayub secara manusia dia begitu kecewa dengan ketiga teman. Dia berkata, tapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kali kamu semua. Wah, sampai begitu ya. Sedang jengkelnya si Ayub yang sedang bergumul berat ditambah dengan 3 orang temannya. Bukan menghibur dia tapi malah menyalah-nyalahkan dia. Ya. Bahkan Ayub pada waktu itu merasa seolah-olah Tuhan jauh. Ya. Dia merasa perasaan kita tidak sama dengan realita tentunya. Ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita, tapi kita kadang-kadang merasa Tuhan jauh. Ya, Ayub 23, 8, 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak ku dapati dia. Dia maksudnya Allah ya. Nah, seringkali dalam pergumulan kita menghadapi tantangan ini, seringkali kita mempunyai perasaan yang mirip seperti yang dialami oleh Ayub. Sehingga kita merasa bukan hanya orang lain, bukan teman-teman kita yang meninggalkan kita, kita merasa Tuhan juga tinggalkan aku kok. Kadang-kadang perasaan itu ada, ya. Padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, itulah yang dialami oleh Ayub. Ya, sedang bergumul berat.
Baik. Sebab kesepian yang keempat adalah ketakutan dan kecurigaan yang berlebihan kepada orang lain. Ya, kalau orang selalu curiga, namanya paranoid ya, selalu curiga. Curiga satu hal yang normal, tapi kalau selalu curiga itu jadi paranoid ya. Ketakutan, curiga yang berlebihan kepada orang lain. Kalau kita nggak pernah curiga, ya juga nggak normal ya. Kita malah dibohongin oleh orang-orang lain ya. Tapi kalau orang selalu curiga, itu bisa jadi paranoid ya. Nah ini seperti yang dialami oleh Herod the Great, Herodes Agung itu dalam sejarah ya. Kalau sudah lihat dalam kitab Matius pasal 2 itu Herodes Agung itu ya. Matius 2. Ya. Banyak orang kesepian karena mereka membangun tembok seperti membangun tembok dalam diri mereka sendiri, bukan jembatan. Itu masalahnya. Kalau kita mau mempunyai teman, ya kita harus membangun jembatan dengan orang-orang itu, bukan membangun tembok dalam tanda kutip ya. Kalau semua orang kita bangun tembok dengan mereka, ya pasti kita kesepian. Seperti yang dialami oleh Herodes Agung, semakin tua semakin jahat, semakin curiga dia. Istrinya pun dibunuh sama dia ya. Anak-anaknya, 3 anaknya kalau tidak salah, yang laki juga dibunuh oleh dia ya. Juga ada orang-orang lain yang dekat dengan dia bunuh ya. Jadi ini yang dialami oleh Herodes Agung waktu masa-masa tuanya ya. Sebagian orang ada yang mirip-mirip sikapnya seperti Herodes Agung, selalu curiga. Kalau kita selalu curiga itu tidak baik. Kalau kita nggak pernah curiga pada orang lain, itu juga nggak baik. Ya, kita mempunyai pandangan positif, tapi juga realitanya memang ada orang tertentu yang memang berniat jahat kepada umat Tuhan, ada saja ya. Jadi kita memandang orang lain dengan sudut pandang yang fair. Ya, ada orang yang benar, ada orang yang baik, tapi ada juga orang yang jahat. Ya. Iya. Nah, sebab kesepian yang kelima adalah karena adanya perkembangan pribadi yang kurang sehat. Perkembangan pribadinya kurang sehat. Sejak kecil kurang dilatih untuk berkomunikasi secara terbuka. Sering memendam perasaan. Perasaan memang tidak selalu mudah diungkapkan. Khususnya bagi sebagian orang yang introvert ya. Seringkali susah mengungkapkan perasaannya kecuali dengan orang-orang yang dia percayai ya. Tapi kalau terlalu banyak perasaan ditekan, akibatnya timbul masalah dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadi kita merasa seperti beban begitu berat karena kita tidak bisa men-sharingkan kepada teman dekat, kepada istri atau kepada suami sekalipun ya, atau kepada anak ya, atau kepada orang tua ya. Ya, sejak kecil ada sebagian orang yang kurang dilatih untuk berkomunikasi secara terbuka. Iya. Nah, sebab kesepian yang keenam, sebab psikologis. Karena memiliki harga diri yang tidak sehat. Setiap orang punya faktor-faktor yang plus, positif, ada faktor-faktor yang negatif. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Setiap orang mempunyai hal seperti itu. Jadi kita nggak boleh sombong karena kita juga punya aspek yang lemah, tapi kita nggak boleh rendah diri karena kita juga punya aspek-aspek positif yang Tuhan berikan untuk kita gali, kita olah, kita kembangkan. Ya. Nah, tapi ada sebagian orang yang mempunyai harga diri yang tidak sehat. Orang yang minder adalah karena rasa dirinya nggak mampu dan nggak layak sehingga menarik diri. Itu orang minder. Ya, karena merasa diri nggak mampu sehingga nggak layak, akibatnya mereka menarik diri dari lingkungan mereka. Ya. Tapi orang sombong itu sebaliknya, merasa diri di atas orang lain sehingga menarik diri juga. Kenapa? Karena merasa orang lain nggak seimbang, nggak sepadan, selalu dia menganggap rendah semua orang lain. Ya. Ya. Memang ada orang tertentu yang secara intelektual, mungkin secara harta mungkin lebih lemah dari kita. Tapi ada sebagian orang yang Tuhan berikan intelektual yang lebih tinggi,
kemampuan yang lebih tinggi, jangan kita sombong ya. Tapi orang sombong adalah orang yang merasa diri di atas orang-orang lain. Ya. Karena semua orang dianggapnya lebih rendah sehingga dia pun jadi menarik diri. Itu jadi nggak baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang ya. Jadi jangan minder, juga jangan sombong. Iya, sebab kesepian yang ketujuh adalah adanya sikap bermusuhan. Kenapa ada sikap bermusuhan? Karena ini timbulnya dari rasa benci dan gak puas terhadap diri sendiri yang dilampiaskan kepada orang lain. Jadi sebenarnya diri sendiri benci terhadap dirinya sendiri. Saya ulangi, ada sebagian orang yang membenci dirinya sendiri. Mungkin membenci nasibnya yang dianggap, kok saya bernasib tidak baik, tidak seperti teman saya yang lebih baik nasibnya. Dia selalu berkata, saya kok lebih bodoh daripada teman-teman saya yang nampaknya lebih pintar dari saya. Misalnya begitu ya. Saya kok nggak secantik, nggak seganteng orang-orang lain. Saya kok buruk gitu ya. Nah saudara, ada sebagian orang yang membenci dirinya sendiri dan nggak puas terhadap diri sendiri. Tetapi masalahnya ketidakpuasan, kebencian terhadap diri sendiri itu kemudian dilampiaskan kepada orang lain. Ya, dilampiaskan. Kalau dia membenci dirinya, dia lampiaskan dengan sikap judes kepada orang lain, ya. Sikap iri hati kepada orang lain, gitu ya. Ya, ini hanya gambar beberapa orang yang kita tahu ya. Mereka pernah ditangkap, ya, di penjara ya. Nah, ya. Saya pikir banyak penjahat berasal dari keluarga yang nggak bahagia. Banyak penjahat yang berasal dari keluarga yang gak bahagia, banyak ya, tapi tidak semua ya. Karena selalu membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Ya, mereka pikir orang lain gak ada masalah, hanya dirinya sendiri bermasalah, sehingga dia selalu iri hati kepada orang lain. Ya. Kurang bersyukur pada Tuhan, kurang bisa mengenali dirinya, terutama dalam dirinya ada aspek positif dan negatif. Ya. Aspek positif terus dikembangkan ya. Nah, aspek negatif, aspek kekurangan itu setiap orang memilikinya. Jadi kita pun nggak boleh sombong dan nggak boleh minder ya. Iya. Yang ke-8, sebab kesepian ke-8 lah ada sebagian orang yang ditinggal oleh kekasih hidupnya. Apa itu? Ya mungkin pacarnya, mungkin suaminya, istrinya ya. Kekasih hidupnya ya. Bahkan mungkin anak-anaknya. Ya, sebab kesepian yang ke-9 karena hidup single. Hidup single itu ada orang yang diberikan karunia khusus untuk hidup membujang. Jadi untuk hidup single supaya bisa tetap bahagia, minta kepada Tuhan, berikan saya karunia hidup membujang. Kalau tidak diberikan karunia hidup membujang, orang yang hidup single menjadi orang yang seringkali iri hati kepada orang lain yang hidupnya bisa berkeluarga, bisa berumah tangga. Sedangkan dia pada waktu masih muda mungkin ganteng, mungkin cantik, ya, mungkin kaya, mungkin pintar. Tapi dia melalui masa-masa mudanya itu dengan nggak punya teman hidup. Akibatnya dia terus hidup single. Nah, sehingga dia mulai mengasihani diri sendiri. Akibatnya dia mulai iri hati kepada teman-temannya yang walaupun dulu mungkin mereka teman-teman baik dia, tapi mereka sudah berkeluarga, tapi sekarang mereka hidup sibuk dengan keluarganya, dia hanya hidup sendiri. Akibatnya dia seringkali iri hati kepada teman-temannya atau selalu memandang negatif dari sudut pandang negatif. Ya, dia mulai berkata, dulu teman saya itu begitu baik memperhatikan, tapi mereka sekarang sombong-sombong. Padahal belum tentu demikian. Mungkin sudut pandangnya saja yang negatif terhadap teman-temannya sekarang ini. Ya. Nah ini saran saya ya. Lebih baik lambat nikah daripada salah nikah. Nah ini penting. Lebih baik lambat nikah daripada salah nikah. Ada orang terlalu terburu-buru nikah akibatnya salah nikah. Waktu lalu kurang pertimbangkan ya. Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan juga nggak baik. Tapi kalau kurang pertimbangan juga kurang baik ya. Lebih baik lambat nikah daripada salah nikah ya. Tidak selalu orang yang menikah lebih bahagia daripada orang yang enggak nikah ya, enggak selalu.
orang yang nikah lebih bahagia daripada orang yang nggak nikah. Kalau orang yang nggak nikah itu minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya karunia hidup membujang, biar hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ya puji Tuhan. Ya. Perlu seperti itu. Jadi seperti Rasul Paulus oleh sebagian penafsir mengatakan karena dia tahu Tuhan memanggil dia untuk pergi kemana-mana sehingga tidak baik bagi dia untuk beristri, mempunyai anak. Kalau dia punya keluarga, dia punya istri dan anak, akibatnya mereka akan sering ditinggalkan oleh dia. Sehingga dia, oke, saya bertekad untuk hidup membujang. Dia minta Tuhan memberikan dia karunia hidup membujang. Sehingga dia bisa bebas pergi kemana saja untuk menginjil, untuk membuka gereja-gereja baru, ya. Dan Tuhan memberikan dia kekuatan dalam hidup membujang. Ya, memang seperti itu. Kalau seorang yakin bahwa Tuhan memberikan dia karunia hidup membujang, silakan. Ingat yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi. Ya. 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, yaitu nggak menikah maksudnya. Ya. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Jadi jangan memaksa diri. Ya. Kalau Tuhan nggak berikan karunia hidup membujang, ya jangan memaksa diri. Ya. Setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya, gitu ya. Ini suatu hal yang penting. Ya. Oke, sebab kesepian yang ke-10 adalah sebagian lansia lanjut usia. Itu sebagian lansia mempunyai perasaan diri nggak berguna lagi dan ditinggalkan. Dulunya dia sangat diperlukan oleh banyak orang, sekarang sepertinya dia sudah tidak lagi kerja di kantor itu, dia tidak lagi kerja di yayasan itu. Wah, dia merasa diri nggak berguna lagi. Dulunya banyak orang cari dia karena minta pertolongan dari dia. Sekarang seolah-olah nggak ada orang yang cari dia lagi, sehingga merasa diri nggak berguna dan merasa diri ditinggalkan. Ditinggalkan oleh siapa? Mungkin oleh suaminya, mungkin oleh istrinya, mungkin anak-anaknya sudah ada di luar negeri, di luar kota. Ya. Nah, memang itulah salah satu pergumulan daripada orang-orang yang lansia. Ya. Iya, ini penghiburan bagi orang-orang yang lansia. Yesaya 46 ayat 4. Kata Tuhan, aku tetap Allahmu sampai kamu tua dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan tuh enggak mengacuhkan orang-orang yang lansia. Aku tetap dan akan menolongmu dan menyelamatkan kamu. Karena aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Itu janji Tuhan. Ya. Yesaya 46 ayat 4. Nah, petunjuk bagi orang lansia itu kita bisa lihat dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang jujur bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon cemara di Libanon. Mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita. Pohon yang masih berbuah di masa tua, tetap hijau dan segar. Ini luar biasa nih. Ya. Saya ingat Pendeta H.L. Senduk almarhum pendiri gereja Bethel Nisia itu, ya, sampai masa tua tetap diminta nasihat-nasihatnya. Karena beliau dipanggil Tuhan usia 91 ya. Sampai umur 70 sekian sampai hampir 80 masih terus memberikan dorongan kepada generasi muda. Ayo kita punya visi membangun 10.000 gereja lokal di Indonesia. Kok sekarang belum sampai, baru 5.000-an. Ayo terus. Nah itu jadi maksudnya itulah contoh orang yang masih berbuah di masa tua. Buahnya apa? Mungkin melalui nasihat, melalui dorongan, melalui motivasi, dan melalui pengajaran-pengajaran. Ya. Ini satu contoh yang indah, yang baik dari hamba Tuhan ini. Puji Tuhan.
Iya, ya ini tadi ya yang saya sebutkan. Dan nasihat yang selalu dia ulang-ulang, kerja yang betul, itu kata Pak Hael Senduk, ya, kerja yang betul. Ya. Ada juga seorang dari Katolik yang namanya Bunda Teresa yang hidup tahun 1910 sampai 1997 sampai usia 87 tahun. Dia juga seorang yang tetap berbuah. Dia mempelopori pelayanan kepada anak-anak yang bayi-bayi yang dibuang ke tempat sampah dan mendirikan panti asuhan yang besar di sana di Kalkuta, India. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Iya, sebab kesepian yang ke-11 adalah ternyata orang yang bertalenta istimewa, kalau lingkungannya belum mengerti dia, akhirnya lingkungannya kurang menghargai dia. Ya. Padahal orang ini sudah pintar, bertalenta luar biasa. Kenapa nggak dihargai? Ya karena orang-orang sekitarnya belum memahami akan kejeniusan orang itu. Baru setelah orang meninggal, baru orang lain tahu, oh ternyata teman kita ini luar biasa hebat. Kita belum paham, dia sudah paham. Ya. Itu seperti yang dialami oleh Mozart. Ya, seorang komponis yang terkenal, Mozart. Ya. Ya. Dan menurut catatan sejarah, Mozart meninggal pada usia 35 tahun dalam kondisi yang mengenaskan. Untuk beli peti jenazah pun keluarganya enggak punya uang. Ini satu hal yang menyedihkan ya. Padahal setelah beliau meninggal, karya-karya ditemukan lagi, dinyanyikan, menghasilkan uang begitu banyak bagi orang-orang yang menggali akan karya-karya musiknya dia. Tapi beliau sewaktu masih hidup kurang dihormati oleh orang-orang sejamannya. Ya. Jadi memang itulah sebab kesepian yang ke-11, karena orang-orang yang bertalenta istimewa ini lingkungannya belum paham talenta orang itu, belum paham pemahaman, belum paham akan kecerdasan orang-orang itu. Ya. Sehingga orang itu mengalami kesepian, ya. Nggak dimengerti. Akhirnya seperti dalam tanda kutip ya, nggak mendapatkan penghargaan yang semestinya, ya. Nggak mendapatkan apresiasi yang semestinya dari lingkungannya pada waktu dia hidup. Ya. Iya. Bagaimana kita mencegah rasa kesepian secara singkat saja ya? Ya, sejak usia dini perlu belajar mengkomunikasikan perasaan dengan benar dan sehat. Jadi kalau orang nggak bisa mengkomunikasikan perasaan dengan benar dan sehat, akhirnya merasa diri orang sekitarnya nggak mengerti dia, akhirnya dia rasa kesepian. Jadi perlu dari sejak kecil kita perlu mengajar anak kita untuk mereka belajar mengkomunikasikan perasaan mereka dengan benar dan dengan sehat. Nggak usah ngamuk, tapi komunikasikan dengan benar dan dengan sehat. Ya. Yang kedua, tanamkan harga diri yang sehat bagi anak. Harga diri itu yaitu berikan mereka kasih, ya, dan berikan mereka penerimaan dari lingkungan, dari keluarga mereka. Ya. Tanamkan harga diri yang sehat bagi anak-anak itu. Ya. Yang ketiga, menguatkan ikatan keluarga. Dalam keluarga ada keintiman antara suami istri, antara anak-anak dengan anak-anak, ya. Keintiman, saling memperhatikan dan saling mendoakan. Ya, penting ini. Ya, yang keempat, membina persahabatan dengan orang lain. Perlu kita pahami, perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak kita, anggap orang lain itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai teman. Walaupun bisa juga sering menjadi semacam saling berkompetisi, tapi jangan jadikan mereka sebagai musuh, tapi sebagai lawan. Ya, lawan tanding, maksudnya saling melatih. Ya,
lawan tanding dalam main catur, dalam main badminton itu lawan tanding. Itu yang lawan tanding bukan musuh, tapi untuk terus mempertajam kita punya kemampuan. Ya. Orang lain bukan sebagai musuh, ya, tapi sebagai teman. Ya. Suami atau istri sebagai teman sharing. Antara suami dan istri bukan saling kompetisi, tapi saling jadi sebagai teman sharing yang saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Ya. Nah, ini penting. Menjadikan diri berguna bagi orang lain. Dan harus punya satu perasaan seperti itu. Saya lewat nasihat saya, lewat talenta saya bukan hanya bukan sekedar cari uang supaya saya tambah kaya, tapi supaya saya menjadi berkat bagi orang-orang lain. Lewat talenta ini, lewat apa yang saya bisa bagikan, itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Mungkin orang lain tidak bisa memberikan seperti yang saya harapkan, tapi puji Tuhan, Tuhan akan membalasnya pada waktunya. Tuhan bisa pakai orang lain lagi untuk menjadi seorang berkat bagi kita yang suka membagikan talenta kita kepada orang lain. Ya. Iya. Nah, ini penting. Kita perlu belajar intim dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman. Jangan lupa, kalau orang yang mengenal Yesus sebagai juru selamat, orang itu bisa memanggil Allah Sang Pencipta sebagai Bapa, sebagai Aba, sebagai Ava, yaitu sebagai semacam anak kecil menyebut ayahnya sebagai Daddy. Hubungan yang akrab, ya. Sharingkan pergumulanmu kepada Ava, Daddy itu, ya. Maka Daddy akan mendengar segala pergumulan kita dan akan menolong kita, ya. Intim dengan Tuhan. Ya, biarlah apa yang sudah sharingkan ini menjadi berkat bagi segenap kita yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini. Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, bimbing kami, hibur kami, dan arahkan langkah hidup kami sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan tolong kami agar kami bisa selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Karena Engkaulah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih dan terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.